pandemic is not a new thing. Actually, we already have a pandemic in the 1331 to 1770, which is the Black Death. It's a plague, and this is where ada satu teori namanya miasma teori. Miasma teori itu is diseases that were transmitted by bad air. Jadi vapors, rotting organic matter. Jadi tuh waktu itu obatnya itu ya mirip sama yang pandemik sekarang itu, space as a form of medicine. Jadi bisa lihat dari karantina, isolation, distancing, ya mirip lah gitu. Nah, kalau dilihat dari historinya itu, miasma itu lama-lama tuh rada ganti ke yang namanya germ theory. Jadi tuh ini tuh kamar mandi tahun 1880-an deh. Lihat kan kayak wah banget gitu. Kayak ya ada pernak-perniknya sana sini dan berwarna lagi kayak gitu-gitu. Tapi pas tahun 1911 gitu mulai diganti jadi lebih clean jadinya desainnya. Rada putih, biar kalau misalnya ada kotoran kelihatan kayak gitu. Jadi kita udah dilihat dari sini tuh pandemik itu bisa mengganti desain yang ada, tren desain yang ada gitu. Nah, ini Paimio Sanatorium in Finland by Alvar Aalto. Jadi dia itu bikin building itu main purpose as a medical instrument. Jadi di sini bisa lihat ya putih itu kalau misalnya kotor langsung kelihatan. Dan jendela-jendelanya juga dibuka gede biar bisa, how do you say it, we have a connection to the outside world. Jadi kalau sakit kan kadang kita isolation. Jadi gimana kita sama yang di luar juga, gimana connectionnya itu, nah itu ada di jendela yang kayak gini. Dan di luarnya juga ya desain pohon-pohonan atau apa kayak gitu, gimana desainnya itu. Jadi itu juga mulai berubah juga di rumah sakit. Yang ini by the very famous Le Corbusier, Villa Savoy. Ini tuh aneh gitu loh, kayak tiba-tiba di tengah-tengah gitu ada apa sih namanya? Ada sinki ini, this sink suddenly in the middle. But then what he said was there are no more dirty and dark corners. Everything is shown as it is. Then comes inner cleanliness. Jadi ini tuh desain itu adalah karena dia mau mau menunjukin kalau misalkan kebersihan itu ya harus kelihatan gitu. Jangan kayak ditutup-tutupin kayak gitu. Jangan kalau misalnya ada kotoran kayak gitu ya di inilah ditutup-tutupin aja, jangan kayak gitu. Nah, terus ini pula ada juga yang di Rwanda. Tapi ini sebenarnya agak karena mereka butuh tap point aja sih sebenarnya kalau misalkan di Rwanda ini. Nah, ini gue mulai yang dari Malaysia. Siapa yang pernah ke Petaling Street? Petaling Street sekarang gini, kosong. Jadi kopong ya. Lopong banget. Ini Central Market. Ini sebenarnya dari teman gue, tapi gue lupa. Tapi foto-foto ini sebenarnya gue mau nunjukin kalau misalkan space itu, coba kalau nggak ada orang, nggak ada vehicle, kita bisa kerasa gitu loh. We can feel the scale of the space itself. Jadi di sini tuh emang buat orang-orang pedestrian kan. Tapi yang kalau di sini tuh kita kerasa tuh kalau misalkan space itu is more for the vehicular person. Jadi ya pandemik ini orang-orang kan jadi semuanya di dalam. Jadi kalau kita keluar sendiri ya, kita bisa tahu gitu loh kayak, oh ternyata nih sebenarnya ruangannya nih lebih banyak buat si vehicular kayaknya daripada buat gua. Soalnya gua ngerasa lebih lapang gitu kalau misalnya nggak ada mobil kayak gitu-gitu. Jadi dengan adanya pandemik ini, lo jalan-jalan keluar nggak ada orang, lo bisa ngerasa kayak, oh iya ya, ini kayaknya jalannya kegedean kayaknya, kenapa nggak buat gua aja kayak gitu-gitu. Jadi lo mulai mikir gitu kayak designer gitu. This is in Auckland. Nah gini nih, ini tadinya kan buat jalan mobil nih. Tapi karena ya orang-orang nggak bisa bawa, ya mereka nggak mau mobil, mereka nggak mau kemanapun, mereka kebanyakannya ya self isolation ataupun ya di dekat-dekat tempat mereka aja. Jadinya kepake buat ya for more pedestrian people, for more of the public to actually use the space only for, not for machine purposes, but for leisure purposes. Nah gitu. Jadi itu kita bisa kelihatan gitu loh. Pandemik ini ya jadi ya gimana nih. Jadi ini di Singapura, banyakannya di Singapura. Di sini tuh jadi gue mempertanyakan space itu sebenarnya cukup gak public space itu.
dengan adanya social distancing itu sebenarnya cukup gak buat kita itu? Kita sekarang kan udah harus social distancing, and I don't think it will go up. Social distancing kayaknya paling masih setahun dua masih perlu social distancing. So, is our public space when things are getting back normal, is it actually enough? Jadi kepikiran gitu loh. Jadi kayak the next city that we'll build in, apakah kita sebenarnya perlu more public spaces, more shared spaces, karena kita sebenarnya ya how do you call it, personal space kita tuh udah lebih gede sebenarnya, udah nggak, ya udah harus 1 meteran gitu kan. Jadi maybe this is something that will change after the pandemic. Nah ini tuh ada sesuatu yang mungkin desain bakal mulai ya ada segregation inside of the space itself. Jadi kayak ya udah nggak kayak ya orang udah nggak kayak bikin sebuah ruangan gede buat berapa orang, kotanya berapa orang kayak gitu. Nah itu udah beda juga. And also for the public space, maybe there's also a change in how we actually use public space. Tapi ini rada susah ya, soalnya kita sebelum pandemic itu, before the pandemic is here, kita tuh udah kebiasaan sama sesuatu yang namanya co-living. Everything is actually, became smaller. Yeah, small space is actually the trend before the pandemic, correct? So, co-living here is that if you have this small room, and this is actually the common space, but then you cannot use the common space with the common people. Jadi tuh sebenarnya kayak harus dipikirin lagi sebenarnya kayak what is space actually right now? After the pandemic, what will happen to the space? Now, the next one is actually di Malaysia ya. Gua kalau karantina di rumah itu berempat. Tapi orang-orang ini, ya serumah kecil, mereka karantinanya ya mungkin bisa 10 orang atau 12 orang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya beda loh kita sama mereka, jadi kita harus mikirin juga mereka itu sebenarnya gimana kayak gitu. Dan ada juga money, food, and living condition juga beda-beda kan tiap orang kan. Jadi mungkin ada orang yang mungkin mereka lebih sehat kalau misalkan mereka nggak 24 jam di rumah sebenarnya. Harus mikirin juga kayak gitu-gitu. Jadi gimana caranya itu. The next one yang gue mau omongin is actually the homeless people. Ini malah di beberapa tempat ya, rather than the pandemic making them more negative, it actually makes it more positive because before this nggak ada loh kayak sistem buat si orang-orang homeless ini. Before this ya kayak ya yo homeless lo di luar aja kayak gitu-gitu. Tapi karena ada pandemic ini, oh iya kita harus bantuin mereka ini gimana kayak gini, diaturnya kayak gini-gini. Nah jadi kita bisa dilihat sini sebenarnya ternyata bisa diatur. Cuma kenapa nggak kayak dulu? Kenapa harus nunggu pandemik dulu aja baru mau diatur? Kayak gitu. Nah, this is actually a solution yang sebenarnya gue bilang agak ini sih. Soalnya menurut gue sih, humans still want something from nature. Jadi kita tuh walaupun kita di rumah, kita udah kebiasaan metropolitan, tapi kita masih pengen kayak, gue pengen deket-deket ke pohon-pohonan, gue pengen deket ke nature, gue pengen yang tempat yang lebih hijau, kayak gitu-gitu. Kita tuh masih ada. That feeling, we still have that. Tapi ya di beberapa tempat, kayak di Central Park ini, ternyata there's a closing of the parks itself. Jadi one of the medicine for this maybe pandemic, not only for the one who is with COVID-19, but also from the people who is actually the frontliners lah, yang nurses and everyone. Mereka kan butuh mental health care juga kayak gitu. Kadang tuh kayak mereka juga butuh ke taman buat kayak ya shake it off gitulah kayak gitu. Tapi ini malah ditutup karena katanya tuh kayak ya kita takut karena bisa banyak keramaian di situ bla bla kayak gitu. Padahal sebenarnya ini yang dibutuh sama mereka. Dan ini itu dibikin
from the designer called Frederick Olmsted. Frederick Olmsted itu sebenarnya dia tentara World War One, dan dia yang bikin desain urban city ini di Central Park ini. Soalnya dia bilang when he was in war, everything is confined. When everything is confined, actually it mentally and physically it affects you. So he created Central Park so that all the people around this city who are in confined 3x3 offices or whatever, they can come into Central Park to take a breather. Dan Central Park ini 1857 loh. Jadi sebenarnya solutionnya itu ya dari zaman dulu sebenarnya udah ada sebenarnya. Kalau yang Victoria Park ini sebenarnya lebih ke how you call it, more ya sebenarnya buat queen-nya dulu, buat bangsawan sebenarnya. Tapi ya lama-lama dibuka buat publik juga. Tapi ada yang bilang mungkin sekarang masih banyak yang orang-orang kaya sih yang kesini. Tapi kalau misalnya buat Central Park ini, ya dia actually is a solution for a very confined space sebenarnya. Jadi kedepannya apakah city kita itu bakal ada green belt? Ini namanya green belt ya. Green belt itu sebenarnya teorinya udah dari 1880-an. Yang kita harus sharing sebenarnya sama nature. Because if we look back here, kita ada ruang-ruang kosong ini kan. Ya, kenapa dikosongin aja? Kenapa kita nggak naruh sesuatu yang more nature based gitu? Soalnya sekarang ini kita juga punya permasalahan where we are not sharing with nature. We are actually taking from nature kan. Jadi kenapa kita nggak, ya udah kita bikin sesuatu yang ya we are in nature juga gitu. Nah ini sebenarnya di Malaysia ada yang namanya di Sungai Buloh ya, 1920. Waktu itu ada disease yang namanya leper apa ya gitu ya. Jadi dia kayak penyakit kulit gitu dan harus dikarantina mereka. Dan mereka karantinanya bukannya bikin tembok gede atau apa kayak gitu, tapi mereka bikin green belt where surrounding this area is actually just trees. Jadi even though they are in quarantine, when they go out, they actually feel freer. Ya mereka tuh jadi kayak walaupun di dalam ya kalau misalnya lihat keluar tuh masih luas gitu loh buat mereka itu. Dan ini 1920. Ini sekarang ini cuma jadi settlement rumah-rumah biasa sih sebenarnya karena udah nggak ada leper disease lagi. Nah jadi itu kayak kita mikirin sekarang desain kita itu sekarang gimana. Public space kita itu mungkin ya it's not anymore just plaza. Maybe we should do something that is, you know, inherit, giving back to nature also, kan? Ya, untuk kita buat mereka juga. Maybe something that is more like rigid like this, who knows? Karena kita sebenarnya ya kita harus social distancing, ya udah kita bikin sebuah maze, maybe, who knows? Yeah, it's a way of thinking actually. Jadi kayak after this pandemic, maybe we should change how we design. Yeah. And then the last one is actually, ini yang Berlin ngomong nih tadi. Yang balcony ini. Or maybe windows. Maybe we should build better balconies. Karena for the city itself, we already have a city yang ya mungkin nggak bisa seenaknya kan, kita mau naruh green belt atau apa kayak gitu. Oh, gue gak mau gedung di sini, gue hancurin aja, gue mau naruh pohon di sini, udah nggak bisa kan. Tapi ya kadang tuh bisa diliatin, ya mungkin gue sih senangnya sama ini sih, So Fujimoto. Ini gue belum ini banget sih, belum research banget. But here we can actually already see that interaction will be different in future. So maybe this pandemic is actually a lesson, not just something that is, we need a new normal. We cannot just go back to normal. We need a new normal. Yeah, maybe we need more balconies. Maybe we need more green belts. Who knows? Maybe we should actually see more of people instead of just, oh ada pandemic baru gue jalanin nih. Oh ada masalah baru gue ngejalanin. Mungkin dari itu juga. Mungkin juga kita harus mikirin orang-orang yang nggak terlalu ini, yang
not as in a great condition as us. Udah mikirin juga co-living trend yang kita bawa itu apakah is it for 10 years time, 20 years time, ataupun mungkin bakal bisa hilang kayak gitu aja. Ya, itu aja sih. Udah. Oke, terima kasih Mimin. Ya, jadi kalau gue cek di chat ini lebih ke ngobrol ya. Cuman ya mungkin ya ini aja sih, maksudnya kalau dari lu sendiri dan Kalau gue sih yang di Malaysia ya, gimana sih? Ya sama aja sih kayak di Indonesia sebenarnya orangnya pada bandel semua, pada mudik. Ya, Ya, jadi admin sambil yang lain-lain mau menanggapi misalnya ini bisa cerita lagi misalnya di KL atau mungkin secara global apakah tren belanja online, gue juga tadi penasaran pengen nanya belanja online kalau di Indo jadi sekarang semua online, kopi pun jual online. Kalau Apakah gue sih sebenarnya gimana ya, online itu sebenarnya trennya tuh udah ada sebelum pandemik gak? Orang-orang udah mulai males kan sebenarnya kan mau keluar beli barang kayak gitu-gitu. Dan pandemik ini kayak either two ways gitu loh, gue bilang. Yang satu itu antar kita jadi lebih males, beli online aja semuanya, atau yang kedua udah bosen banget beli online, gue pengen ke toko beli sendiri gitu. Betul. Nah, ini tuh tapi nggak tahu ya kita yang mana gitu, kita nggak tahu. Kalau gue sih kayaknya yang kedua sih, gue pengen keluar, gue pengen beli barang sendiri sekarang. Oh, mungkin kalau yang di belahan dunia lainnya, yang di Eropa mungkin Fahri, Derle ada tren belanja online mungkin di sana? Kalau di sini sih sebenarnya belanja online tuh emang udah jadi tren. Jadi baik, udah normal gitu belanja online. Jadi nggak kerasa ada shift gitu loh. Emang udah kayak gitu. Malah kayak kalau misalnya aku sendiri kayak agak males belanja, malah jadi agak males belanja online. Soalnya kayak mikir kayak, aduh ini barang harus ditunggu dulu bukanya, harus dijemur dulu, apalah gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang menanggapi? Kalau di luar gitu kayak kalau di Indo kan banyak yang resto-resto tutup terus dia jualin makanannya mentah gitu kan. Kayak di sana ada gitu-gitu juga nggak sih? Maksudnya makanan mentah tuh gimana? Jadi kalau misalnya di sini kayak ada barbecue gitu ya, all you can eat barbecue. Dan di sini cuma jual dagingnya sama sausnya aja, tapi bake barbecue sendiri gitu. Kalau di kayak gitu kan siapa dulu nih? Hari dulu mungkin. Hari dulu aja. Kalau di sini mungkin sekarang banyaknya pertama Uber Eats menjamur banget. Terus yang kedua ada banyak online shop buat kayak udah bahan makanan yang udah di prep. Jadi kita tinggal masak aja dan di situ ada resepnya juga. Jadi walaupun usaha dikit tapi ya udah nggak usah potong-potong dan lain-lain, ya tinggal ngikutin resep udah beres. Nah, mungkin dari Fahri. Kalau di sini juga sama sih kayak tadi, sebenarnya kayak hidup praktis atau apa gitu yang tinggal apa-apa jadi gitu sebenarnya udah biasa di sini. Ya aku tuh juga sebenarnya suka beli kayak makanan frozen gitu yang tinggal di reheat, terus kayak makanan frozen yang kayak banyak gitu, kayak kentang udah dipotong tinggal dipanasin gitu. Dan juga tadi ke online gitu, di sini juga udah sering banget kayak sistem pesan online terus tinggal diambil di toko atau pesan online yang tinggal di delivery gitu juga udah biasa gitu. Nah, ini ada sedikit pertanyaan walaupun udah dijawab via chat dari Oki Steven. Ada studi terkait perkembangan pembangunan ruang publik setelah wabah di tiap periode gitu nggak? Misalnya tren pembangunan ruang publik setelah Spanish flu atau misalnya kayak yang belum lama dari SARS. Mungkin juga sambil menanggapi ini yang dari Arif itu kajian tentang 1.5 meter ekonomi. Nah, mungkin dari Yasmin bisa menanggapi.
Gue sih ada sih slide-nya, tapi 50 slide. Kalau mungkin yang singkat aja supaya ini Ya, biar ada gambaran sedikit untuk enggak, teman-teman tapi kita. emang ada perubahannya sih. Jadi perubahan yang tadi yang gue ambil itu adalah dari sisi arsitekturalnya gitu loh. Kayak dulu itu kamar mandi itu bisa mewah kayak ya banyak banyak tralalanya gitu kan. Tapi ternyata kayak ada germ theory itu. Jadi kayak mereka harus melihat semua hal itu bersih nyata. Jadi mulai tuh, oke temboknya tuh dibikin putih, semuanya tuh biar bisa kelihatan kayak gitu. Nah satu lagi tuh sebenarnya tuh kalau zaman dulu itu everything must be closed gitu. Jadi even bathtub or anything itu, jadi kayak jangan kebuka kayak gitu. Soalnya kayak bisa bisa aja kayak airnya kotor kayak gitu-gitu. Tapi karena udah ya air juga udah berubah ya ininya kan, piping and everything gitu. Jadi itu kayak ya sekarang kamar mandi sekarang ya ya nggak harus ditutup-tutupin banget kayak gitu. Kayak ya the bathtub can be open and everything gitu. Jadi itu tuh kayak itu tuh sebenarnya berdasarkan pandemi yang ada pas di zamannya itu. Nah, gitu. Terus kalau misalkan influenza itu kalau nggak salah ya, more towards sama sih sebenarnya social distancing juga kayak gitu. Tapi influenza itu bedanya itu kayak lo bisa ngelihat kan orang itu sakit kan. Kalau influenza itu kebanyakan orang itu sakit. Nah kalau kayak gitu tuh jadi mereka itu membuat sebuah tempat isolasi buat orang-orang influenza itu. Jadi kayak itu tuh kayak udah terdesain sendiri loh. Orang itu sakit jadi gue harusnya jauh dari orang itu. Jadi itu tuh kayak beda gitu loh sama sekarang yang COVID ini kadang bisa aja orang itu sehat-sehat aja. Karena Tapi no symptoms juga ya ya, hasilnya. karena no symptom, tapi bisa aja dia duduk di depan AC. Orang itu Dan punya ya, COVID dan kena satu ininya. Nah, itu tuh bukannya social distancing aja. Jadi kayak lo mau naruh AC juga naruh di mana nih biar kayak penyakitnya tuh minimal nggak kena ke semua orang kayak gitu-gitu. Ruangannya tuh nanti gimana kayak gitu. Sekelas juga maybe minimalnya antar kelasnya digedein atau si ruang-ruangnya tuh partisipannya dikecilin atau gimana kayak gitu. Nah, harus dipikirin space itu kayak gimana. Soalnya sekarang isolation itu quarantine itu udah beda banget lah sekarang. Udah kayak it's a what do you call it? It's an enemy that we cannot see gitu. Jadi emang kayaknya ya pasti sih pandemik ini pasti bakalan merubah hidup kita, gaya hidup dan juga termasuk dari arsitekturnya ya.